Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, topik 5, pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau asesmen. Anggota kelompok kami yaitu saya, Hawin Rodia Lubis, Fatin Alfiah Wijaya, Dita Dewi Lestari, Putri Sabella, dan Karisma Titah Utami. Studi kasus yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut. Kemudian beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Asesmen dapat dilaksanakan menggunakan AUM atau alat ungkap masalah yang merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek yang sedang dihadapi individu. Kemudian manfaat alat ungkap masalah yang pertama yaitu guru lebih mengenal siswa yang membutuhkan bantuan segera. Yang kedua, guru memiliki peta masalah individu maupun kelompok. Ketiga, hasil AUM dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus siswa. Dan yang keempat, siswa dapat memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau tidak. Kemudian kelebihan alat ungkap masalah yang pertama yaitu dapat digunakan secara individual, kelompok, maupun klasikal. Yang kedua, instrumen AUM memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Ketiga, memudahkan siswa mengenali masalahnya. Dan yang keempat, adanya software AUM yang dapat mempermudah dan mempercepat guru dalam mengolah data. Kemudian kelemahan alat ungkap masalah yaitu membutuhkan banyak waktu untuk mengolah hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pertanyaan masalah yang tersedia. Kemudian standar umum penilaian yang pertama, informasi perkembangan perilaku siswa berkala pada kelompok setiap mata pelajaran. Kemudian guru harus mencatat perilaku siswa yang menonjol dalam buku catatan perilaku. Kemudian guru menggunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai kebutuhan. Kemudian guru memeriksa dan merespon hasil belajar siswa sebelum memberikan tugas lanjutan. Guru memiliki catatan kumulatif hasil penilaian setiap siswanya. Guru mencatat semua kinerja siswa untuk menentukan capaian kompetensi siswa. Kemudian guru yang menangani pengembangan siswa melaporkan kegiatan siswa pada wali kelas. Kemudian guru harus menjaga kerahasiaan siswa dan tidak disampaikan pada pihak lain tanpa izin yang bersangkutan maupun orang tua. Kemudian standar pemanfaatan hasil penilaian yang pertama, guru mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, guru merespon siswa tentang tingkat pencapaian hasil belajar setiap KD yang disertai rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang ketiga, guru melakukan remedial bagi siswa yang belum mencapai standar ketuntasan. Dan yang keempat, guru menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut. Kemudian asesmen terhadap Diana, berdasarkan permasalahan tersebut dapat diasumsikan bahwa asesmen dapat dilakukan terhadap keadaan Diana melalui tes individu yang dilakukan secara lisan. Kemudian pertanyaan kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut dan jelaskan pertimbangan Anda. Yang pertama yaitu gaya belajar, karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dan berdasarkan masalah yang dialami Diana yang dapat menjawab pertanyaan secara lisan oleh guru, maka Diana teridentifikasi menggunakan gaya belajar auditori. Tipe auditori lebih mudah mengikuti instruksi verbal daripada tertulis. Siswa juga akan lebih sensitif pada nada, suara, dan ritme.
Tipe gaya belajar ini juga akan lebih mudah belajar dengan mengulang-ulang kembali dan membicarakan hal yang ingin diingat, akan tetapi juga mudah terdistraksi di tengah kebisingan. Kemudian asesmen pembelajaran. Penilaian dalam evaluasi belajar dikenal dengan asesmen. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai bukti untuk mempertimbangkan rencana evaluasi pada pembelajaran. Teknik penilaian dalam pembelajaran sangat beragam. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan kesulitan yang dialami sebagai informasi perkembangan belajar siswa. Ada dua asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang keduanya dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Kemudian berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jenis penilaian yang akan diterapkan pada Diana khususnya pada mata pelajaran yang membutuhkan banyak bacaan seperti IPA, Bahasa, dan IPS adalah asesmen yang tidak tertulis, yaitu asesmen lisan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Permasalahan yang dialami Diana yang sering tidak menyelesaikan tugas yang diberikan, serta nilai ulangannya yang buruk, namun Diana dapat menjawab pertanyaan yang benar ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual. Dapat disimpulkan bahwa Diana memerlukan penanganan oleh ahli atau guru BK melalui alat ungkap masalah atau AUM. Hasil identifikasi gaya belajar Diana adalah gaya belajar auditori, sehingga asesmen yang tepat terkait permasalahan tersebut adalah menggunakan asesmen tidak tertulis yang dilakukan melalui tes secara lisan. Cukup sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.